sudah dapat niche yang sesuai dengan diri kita, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, mari belajar bersama-sama dengan menggunakan Mindly. Mindly ini aplikasi yang menurut saya sangat membantu. Nah, ini di sini ada 3 bulatan kayak gini ya. Di sini saya punya tips konten buat emak. Jadi saya mau bikin istilahnya niche yang saya pilih adalah konten, tips konten. Nah, di sini ada content circle, brand voice, content pillar, content planning. Untuk makronya saya di sini tulis bisnis online untuk emak. Jadi nanti kontennya buat siapa? Kontennya buat emak-emak. Konten yang akan bahas adalah konten yang bersifat keemak-emakan. Apa sih kau keemak-emakan? Ya kayak gitulah intinya. Terus di mikronya saya akan fokus di tips-tips untuk bisnis online. Jadi istilahnya bagaimana sih bikin konten agar nanti mendukung penjualan bisnis online kayak gitu. Nah, nanonya nanti saya akan tambahkan mungkin tips editing atau tips apa-apa kayak gitu. Nah, terus kita ke brand voice. Brand voice berarti kita mulai dari karakter persona, membangun kepercayaan, mendetail dan akurat, ramah, bersahabat, inspiratif, dan memotivasi, menghibur dan menginspirasi. Ini bisa kita klik di sini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kayak gini. Jadi ada kami ingin menghibur dan menginspirasi ibu-ibu yang menjalankan bisnis online mereka. Kami akan memberikan cerita inspiratif dari ibu-ibu sukses yang dapat memberi motivasi bagi Anda. Kayak gitu. Nah, ini karakter persona yang saya pilih. Terus tone-nya terbuka dan ramah, informal dan santai, berguna dan membantu, memberikan dorongan, penuh semangat. Language saya pilih bahasa dan Javanese karena memang saya orang Jawa, jadi kadang itu saya pakai Jawa-Jawa gitu. Purpose, nah, purpose-nya apa? Meningkatkan keterampilan, meningkatkan visibilitas bisnis, menjadi mentor dan mitra bisnis, menjadi sumber informasi. Nah, ini dari brand voice. Terus selanjutnya kita ke content pillar, content bucket, key message, objektif, content weight, pilar. Nah, kita lihat dulu pilarnya apa aja. Tips dan trik konten, studi kasus, panduan konten, tren konten, wawancara dengan ahli. Jadi inilah hal yang mungkin saya bahas pilarnya. Terus key message-nya konten berkualitas, paham tren, meningkatkan jangkauan, selangkah lebih maju. Terus konten bucket, strategi, efektivitas, konten, inspirasi, tips, wawasan, panduan. Nah, ini bisa gini. Ini kalau banyak. Nah, content weight, lead berupa ebook. Nah, ini kayak gini. Terus objektifnya apa? Ini dia. Ya, emang hampir-hampir sama sih istilahnya, cuman memang di catatannya beda-beda. Saya kasih gambaran besarnya aja ya. Terus content planning, kita masuk content planning. Nah, di sini tutorial, tips, topik viral, storytelling, rekomendasi, case study, quotes, do and do. Nah, kayak gitu ya. Ini banyak banget. Kemarin saya rekomendasi. Nah, ada kelas, buku, aplikasi, konten kreator. Nah, di aplikasinya ada lagi. Misalnya untuk manajemen media. Nah, ada letter, sprout sosial, hotsuite, buffer, creator studio kayak gitu. Terus untuk misalnya aplikasi transfer, Flip, Paywallet, PayPal. Di e-wallet ada apa aja? Ada Dana, OVO, Link, GoPay. Jadi ini nanti yang saya bahas. Nah, nanti di sini misalnya OVO ini apa? Gitu. Nanti akan saya masukkan lagi ke harian. Jadi ini masih gambaran besarnya kayak gini. Nanti saya breakdown lagi untuk istilahnya schedule tiap harinya, biasanya di Excel atau bisa pakai spreadsheet. Nah, kayak gini teman-teman bisa pakai juga Menly. Dan sayangnya aplikasi ini itu kalau mau lebih dari 3 membeli dengan 86.000, tapi nggak apa-apa sih, worth it lah. Saya belum beli. Nah, kayak gitu.
karena memang masih belum butuh gitu, tapi mungkin nanti ke depannya kalau lebih banyak lagi yang dikerjakan mungkin butuh. Dan teman-teman jangan takut untuk berinvestasi dan selamat mencoba.